Come here, Odysseus, you famous man. No one ever sailed past us without staying to hear our sweet songs. And he who listens will go on wiser. Pada zaman dahulu kala, di antara lembah-lembah yang belum dinamai dan samudra yang belum dipetakan, Tuhan menciptakan makhluk-makhluk dari suara. Mereka tidak memiliki tubuh, namun suara mereka bisa menyembuhkan hati dan menenangkan jiwa. Para malaikat menyebut mereka sebagai penjaga nada surgawi. Mereka menyanyi bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Namun, di antara mereka, ada sekelompok kecil yang mulai mencintai suaranya sendiri melebihi suara Tuhan. Mereka mulai bernyanyi bukan untuk surga, melainkan untuk memikat, bukan untuk menyembuhkan, melainkan menguasai hati manusia. Mereka merayu para pelaut yang kesepian, orang-orang yang mencari petunjuk, dan jiwa-jiwa yang rapuh. Dengan nyanyian lembut dan janji-janji palsu, mereka menyesatkan manusia dari jalan iman, menuntun mereka ke arah kehancuran. Mereka pun diusir dari langit oleh para malaikat setia, jatuh dari nada-nada surgawi ke dasar dunia, terkutuk untuk menyanyi di atas karang-karang kematian. Dari situlah mereka dikenal sebagai siren. Dalam banyak cerita para nabi dan orang suci, dikisahkan bahwa suara siren adalah ujian keimanan. Mereka hadir tidak dengan bentuk tubuh mengerikan, melainkan dengan wajah keindahan dan kata-kata manis. Mereka berbicara tentang cinta, kebebasan, dan kenikmatan, namun semua itu hanyalah bayangan dari hasrat yang hampa. Ada seorang lelaki bijak, murid dari seorang nabi, yang suatu hari melakukan perjalanan laut untuk berdakwah ke negeri seberang. Ia mendengar suara siren yang berkata, "Beristirahatlah, wahai hamba Tuhan. Bukankah Tuhan juga menginginkan kebahagiaanmu? Biarkan kami menunjukkan keindahan dunia yang sebenarnya." Namun sang lelaki berkata, Tuhanku mengajariku bahwa kebahagiaan bukan dari yang sementara, melainkan dari kebenaran yang kekal. Aku tidak akan menukar surga dengan suara yang fana. dan ketika ia menutup telinganya sambil berzikir, nyanyian siren berubah menjadi jeritan. Mereka tak bisa menguasainya. Ia pun selamat, dan para siren itu, satu persatu, lenyap seperti kabut pagi yang terbakar cahaya. This might be the most compelling evidence of mermaids ever caught on camera. What makes the video so haunting is what happens next. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? These creatures seem to perfectly mimic the sirens of Greek mythology. These human-like sea creatures have been known to lure sailors to their doom with their enchanting songs. This particular siren seems to sing the words, "Jump for me." Where's she at? What the fuck is that noise, bro? Makna spiritual di balik kisah siren. Dalam sudut pandang agama, khususnya tradisi Kristen dan Yahudi abad pertengahan, siren bukan hanya makhluk mitos, melainkan simbol godaan duniawi, seperti hawa nafsu, cinta palsu, kemegahan dunia, ilmu yang tanpa petunjuk Tuhan. Mereka adalah wujud dari suara-suara yang membelokkan manusia dari jalan kebenaran. Suara yang membuat manusia lupa rumah aslinya, akhirat. Dalam kekristenan, siren digambarkan sebagai simbol wanita pendosa, percampuran antara iblis dan godaan. Dalam beberapa teks biara abad ke-12, mereka dilukiskan seperti putri duyung yang mengajak biarawan muda meninggalkan kaul sucinya. Suara siren dianggap serupa dengan bisikan iblis yang berwujud keindahan, bukan kekerasan, melainkan rayuan. Dalam Islam, simbolis. Meskipun Islam tidak mengenal siren secara literal, namun konsepnya selaras dengan ajaran tentang was-was setan yang mengganggu hati manusia, hawa nafsu yang menghanyutkan, rayuan dunia yang indah tapi menipu. Dalam banyak kisah ulama dan wali,
Digambarkan bagaimana orang-orang saling menjaga hatinya dari suara-suara yang mengalihkan dari zikir dan ibadah. Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa Siren itu nyata. Ia berbicara melalui dunia, media, dan pikiran. Siapa yang tidak waspada akan tenggelam. dalam dunia yang penuh suara seperti sekarang, kita semua diuji seperti para pelaut dalam kisah Siren. Ada suara yang memikat, ada bisikan yang menyenangkan, tapi belum tentu membimbing. Seperti Odysseus yang mengikat dirinya agar tidak terbawa, demikian pula kita harus mengikat hati dengan iman, agar tidak tergoda oleh nyanyian yang menyesatkan. Bukan semua suara patut diikuti. Kadang, yang terindah justru yang paling menyesatkan.